وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi sama cerita versi dia di channel saya ini. Kita kali ini sudah datang jauh-jauh dari Bogor ke Tasikmalaya, ke sebuah tempat yang disebut dengan Agro Digital Tasikmalaya. Dipioneri atau dipunggawai oleh seorang Kang Ohan namanya. Ya, aslinya sebetulnya dari Ciamis ya. Iya, Ciamis. Asli dari Ciamis, hanya saja sampai sekarang sudah di Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Ohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah bisa menerima kita. Terima kasih buat waktunya. Saya yakin Kang Ohan ini kan sibuk orangnya. Tapi kita pengen pemirsa dari channel cerita versi dia ini bisa memetik sebuah pembelajaran atau terinspirasi dari perjalanan hidup Kang Ohan, sampai mereka bisa merubah mindset mereka mungkin yang tadinya mengawang-awang di langit, jadi turun lagi ke bumi untuk melakukan langkah-langkah nyata. Oh, ternyata memang sebuah perjalanan tuh harus seperti ini, harus menempuh ini dan itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan Kang Ohan mau dan bersedia berbagi sama kita terkait dengan perjalanan kehidupan Kang Ohan. Baik, Agro Digital Tasikmalaya. Sebetulnya apakah memang ini dari awal Kang Ohan udah punya ini atau memang dimulai dari sebuah perjalanan yang lain? Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi saya itu hari ini sedang menggeluti ada 3 bisnis ya. 3 bisnis. Bisnis pertama saya itu adalah fashion. Ya, punya rumah produksi lah, konveksi. Ada 2 brand. Kedua, 2 brand. 2 brand. Ya, 2 brand. Alhamdulillah. Yang kedua bisnis di bidang digital marketing. Digital marketing. Nah, yang ketiga ini di sini Mas, di Agro Digital Tasikmalaya. Jadi ini berkebun lah, gitu. Berkebun. Semuanya jalan. Alhamdulillah. Semuanya jalan ini. Keren ya, semua jalan. Wah, tapi mana yang pertama Kang Ohan geluti? Oh, jadi saya itu memang basic saya itu Mas di fashion. Fashion malah. Fashion. Saya orang dapur lah, orang produksi. Ya, yang memang membuat rintisan bisnis itu dari memang keahlian saya. Di bidang produksi gitu. Dulu kan saya kerja jadi tukang jahit, tukang bordir. Jadi dari kampung itu dulu kita hijrah ke kota tidak berbekal keahlian sebetulnya mah. Maksudnya tidak berbekal keahlian itu tidak punya keahlian ya yang mumpuni lah untuk pindah ke kota, yang nekat aja gitu, ikut bareng teman-teman apa yang bisa dilakukan, yang mudah, yang dekat, kerja aja pokoknya mah. Kita kerja. Jadi nggak ada pikiran mau kerja apa waktu dari dari Ciamis ke kota itu? Ya mungkin ada sih target, cuman kita belum punya skill karena waktu itu kan kalau kerja harus punya ijazah yang cukup lah gitu. Kalau kita memang qadarullah tidak punya tidak punya ijazah yang cocok lah untuk pekerjaan yang baik lah gitu. Karena kita hanya sampai sekolah sampai MTS aja gitu. MTS bro, sekarang asetnya kayak gimana? MTS. Jadi jangan khawatir sebetulnya ya terkait dengan ijazah ya. Jadi modalnya Kang Ohan itu apa dulu ketika hanya berbekal ijazah MTS nih, lalu ke kota, lalu modal yang membuat Kang Ohan itu merasa yakin bisa hidup, bisa survive itu apa modalnya? Ya, modal survive saya itu karena memang saya lahir di kampung, ya orang tua kita miskin, ya tidak peduli dengan dunia pendidikan. Ya, saya ingin memutus mata rantai itu, maksudnya saya serasa miskin, bodoh, lemah itu benar-benar menyakitkan gitu waktu itu. Karena melihat orang tua bagaimana ya dari sisi sosial sering di depan mata gitu, direndahkan, dihinakan. Ya memang
Itu membuat saya jadi ada pemikiran ini harus berubah nih keadaan gitu. Harus berhenti, nggak boleh sampai Iya, kayak gitu. saya makanya tadi bahasanya ingin memutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan gitu. Dengan cara apa? Ya yang bisa kita lakukan aja apa gitu. Waktu itu, makanya untuk memutus mata rantai kebodohan saya belajar. Belajar apa? Waktu itu memang nggak ada akses untuk belajar ya. Waktu itu kayak sekarang kan ada YouTube, ada Google, ada hal buku-buku yang lain mudah. Yang penting apa yang kita bisa lihat, pelajari aja gitu. Ada koran yang selembar, kita baca. Ada ya buku yang nganggur, orang izin, kita baca. Nggak ada akses waktu itu. Karena memang kita di lingkungan bawah, dunia bawah itu sulit akses waktu itu. Saya kan kuli di jahit dan bordir itu selama 10 tahun lah. 10 tahun bro 10 mulainya, jadi kuli loh. 10 tahun saya kuliah bordir di Jakarta sekitar 3 tahun ya, terus di Bandung dan lebih lama tuh di Tasikmalaya. 10 tahun tuh pindah-pindah? Ya, pindah-pindah. Jadi kita kerja itu tidak langsung jahit, tapi membantu mereka yang mengkondisikan jahitan gitu ya. Dari mulai kita diajak kerja di rumahan kecil yang karyawan cuman 2-3 orang gitu. Plus Mulainya saya dari situ. dari situ saya pelajari, ya saya ingin yang lebih luas kata saya tuh, pekerjaan yang lebih banyak, timnya. Makanya saya pindah ke yang misal 20-30 karyawan, Lebih besar ya? lebih besar lagi. Selalu keinginan saya itu ingin pindah kepada pekerjaan yang jauh lebih besar. Karena saya tadi niatnya kan ingin kerja itu ingin magang aja, ingin belajar aja. Jadi akses perusahaan yang membuat jadi besar ini dari mana dia dapatkan? Itu pasti ada kapasitas yang dia miliki yang membuat mereka bisa bertumbuh. Oh, ternyata mereka ada polanya gitu. Misal temannya ini gitu, akses jaringannya ini gitu. Supply-nya dari mana, keuangannya dari mana, jualnya kemana, produknya seperti apa, itu makanya saya senang disuruh-suruh Mas. Saya tuh kerja kadang nggak fokus gitu, akhir-akhir karena niatnya magang. Kedua saya ingin bagaimana tadi bos itu takut sama saya gitu. Bikin bos takut, bisa ya? Bikin bos takut sama kita? Bisa itu ini jurus saya ya, maksudnya. Iya. Bikin takut gini, bagaimana bos itu takut sama saya? Takutnya gimana? Takut kehilangan saya. Oke. Takut kehilangan. Jadi aset ya? Iya, dalam artian bagaimana kerja itu kita berpikir jangan sampai ngapling di beban perusahaan, tapi harus ngapling di pendapatan. Pastikan kita kerja kaplingnya di pendapatan perusahaan. Jadi artinya pendapatan perusahaan itu ada karena kitanya. Ya, peran Gitu kitanya. ya? Jadi kalau kehilangan kita, itu artinya perusahaan akan kehilangan pendapatan. Oh, itu maksudnya bikin ngancam itu ya? Iya. Keren. Salah satu contoh gini ya, contoh. Apa yang paling perusahaan sulit, rumit, tapi benar-benar ini bisa membuat perusahaan tumbuh? Salah satu contoh ya. Contoh itu bikin sampel. Ya, bikin desain, sampai bikin sampel. Itu yang paling rumit, Bos. Paling rumit. Karena maju dan enggaknya perusahaan waktu itu harus ada produk baru. Harus ya, setiap kali ke pasar si bos itu harus ada membawa produk baru, 2 atau 3. Nah, pemenangnya itu kalau si bos bawa produk baru, itu respon pasarnya luar biasa. Nah, disitulah yang rumit, Bos, gitu. Nah, disitulah saya hadir. Bagaimana membantu beliau supaya dipermudah, bahkan sampai-sampai saya itu nggak dibayar. Nggak dibayar saya. Nggak ngerasa rugi, Kang? Itulah mungkin ada sudut pandang yang memang saya ingin tadi. Kan kalau kita kerja, lantas dikasih kerjaan sama bos, itu bos yang nanya ke kita, bukan yang nanya, bos yang ngasih instruksi ke kita. Han, ini pekerjaannya ini, ongkosnya segini, dan harus selesai ini, gitu biasanya. Saya pingin logika itu dibalik.
Logika itu dibalik. Dibalik. Oke. Pengen bos yang nanya harga ke saya. Oke. Jadi kalau kita bikin desain sendiri, bikin Iya, sampel sendiri, kita gratiskan. Han, nggak apa-apa ini. Kok nggak dibayar kamu? Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti Pak Haji, kata saya tuh, kalau ini kerjaannya ada respon dari konsumen, boleh. Orang pertama yang saya mengerjakan itu adalah saya. Kan nggak enak loh. Udah kita gratisin sampelnya, bosnya misal dikerjakannya di orang tanpa persetujuan dari kita. Iya. Minimal ada persetujuan lah dari kita. Iya, iya. Ya makanya setiap sampel yang masuk, bos nanya kita, Han ini harganya berapa? Nah itu paling enak saya. Jadi kita nentuin harga ya. Jadi kita yang menentukan harga. Nah kita juga ya nggak semena-mena sih. Kita juga tahu harga pasar seperti apa. Dan memang waktu itu kita harga memang kadang-kadang di luar standar pasar. Misal Maksudnya lebih tinggi atau lebih rendah? lebih tinggi. Lebih tinggi? Lebih tinggi. Ya, tapi dengan kreativitas itu ya alhamdulillah si bos sampai yakin loh Han, kok ini mahal saya. Di pasar itu paling mahal kita. Tapi kenapa paling laku ya? Nah itu kata saya tuh. Oke. Gitu. Ya alhamdulillah. Oke, setelah itu Akang kapan mulai memisahkan diri? Ya memisahkan diri setelah menikah gitu. Menikah. Saya menikah tahun 2001 awal dan saya mulai mandiri itu di 2001 akhir lah. Gitu. Itu bikin usaha sendiri. Maksudnya bikin apa ya? Bikin pekerjaan sendirilah di kontrakan kecil, jangan dibayangkan di rumah ya. Saya hanya mampu ngontrak yang bulanan tuh. Oke. Bulanan yang bedeng jajer gitu ya. Oh iya, Nah, oke. satu kamar aja. Rumah petak gitu Rumah ya. petak gitu, satu kamar. Saya nggak punya mesin, saya sewa mesinnya juga sewa. Sewa? Saya mesin sewa dari luar. Kan waktu itu satu mesin tuh sewanya 50.000 waktu itu, 1 bulan. 1 bulan 50.000. 1 bulan. Saya sewa, saya ambil pekerjaan dari luar. Saya ingin punya bebas waktu gitu ya. Yang ngerjain? Yang ngerjain saya sendiri gitu. Jadi rangkap jabatan, Mas. Oh, Masya Allah. Jadi saya yang nyari order, saya yang mengerjakan sendiri, memproduksi sendiri, lantas mengirimnya juga sendiri. Pakai sepeda, Mas. Pakai sepeda? Sepeda. Karena yang terbaik kendaraan waktu itu hanya sepeda. Oh. Sepeda bukan yang bagus, Mas. Ini unik, sepeda yang memang nggak ada remnya. Hah? Ada remnya, makanya senal jepit saya itu 3 minggu sekali ganti, Mas. 3 bulan. Iya. Habis untuk rem, mobilitas tinggi, bayangin. Masya Allah ya. Mobilitas- Perjuangannya. Mobilitas tinggi, pakai sepedanya nggak ada nggak ada remnya. Jadi hanya senal jepit aja, ces gitu. Itu kan masih di konveksi ya? Masih di konveksi. Oke. Ya. Konveksi itu apa hubungannya sama yang lalu, yang apa namanya, konveksi yang sebelumnya itu masih jalan nggak? Nah, ya sebelumnya kan udah terputus karena saya kan tadi saya udah dipecat lah dengan diisukan berbagai macam-macam lah gitu karena ketidaksiapan perusahaan untuk meregenerasi ketika orang tuanya sakit dadakan stroke, ya anaknya itu gak siap. Makanya ketika melihat kita itu bertumbuh, bukan malah dianggap jadi aset dan dikasih panggung untuk bertumbuh bersama dia, tapi malah dianggap ini menjadi ancaman buat perusahaan. Makanya dibuatlah konspirasi dengan teman-teman juga, membuat saya sampai dipecat, dipolisikan kayak gitu. Dianggap saya tuh melanggar sesuatu hal, tapi pesannya bukan itu sih sebetulnya. Pesannya ingin membuat perusahaan ini tetap aman, jangan sampai karyawan itu neko-neko untuk bertumbuh dan ikut punya pikiran seperti saya gitu, mungkin gitulah. Dipolisikan itu artinya sampai mau dipenjara? Iya, dipolisikan itu karena dibuatkan isu fitnah. Ya, dianggap memalsukan brand, macam-macam, memalsukan desain, memalsukan apa lagi ya? Ya dianggap aneh-aneh lah gitu. Kita juga nggak nyadar apa yang saya palsukan, kata saya tuh. Nggak ada niat seperti itu. Ya namanya juga orang di bawah gitu, pendidikannya juga rendah, lingkungannya juga rendah,
Gak mungkin lah ngomong-ngomong apa memasukkan brand, gak terpikir kekayaan itu adalah brand atau apa, enggak lah gitu. Cuman ya karena bikin isu aja yang membuat bagaimana saya tuh bikin shock aja gitu lah. Oke. Itu kan sampai diancam dipenjarakan gitu. Kan tekanan pasti besar ya. Iya. Rasa takut pasti besar juga kan. Iya. Tapi kita kan laki-laki ya. Kalau kita laki-laki mau nggak mau kita harus ngadepin gitu ya dengan berani gitu. Tapi kan pada saat itu tuh Akang sudah punya istri. Iya, waktu itu saya sudah punya istri, bahkan punya anak yang baru lahir tuh. Anak baru lahir. Iya, sekitar prosesnya dari 3 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan waktu itu. Terus apa yang terjadi? Nah, memang ketika kita diintimidasi ya, tuh yang paling takut diintimidasi, diusir. Saya dari situ dengan semena-mena. Banyak orang yang nggak tahu lah gitu. Cuman kita sebagai laki-laki Mas gitu, kita harus merasa lebih kuat, bukan lebih kuat, merasa lebih kuat, terutama untuk meyakinkan kepada istri, terutama yang memang lagi punya anak kecil yang butuh benar-benar ketenangan gitu ya. Makanya saya ada salaman lah dengan istri untuk menguatkan. Salaman? Iya. Salaman? Iya, salaman. Jadi untuk menguatkan, saya bilang ke istri, Mi, tidak ada resiko yang paling besar di dunia ini. Hanya satu saja. Apa tuh Pak? Kematian. Gitu. Itu kalimatnya? Gitu aja. Nah, Bapak ini masih hidup kan? Ya masih hidup. Terus gimana? Ya, kalau kita di penjara, kalau kita didenda, itu pasti ada akhirnya. Kalau kita masih hidup. Makanya gitu aja. Saya selalu ngambil, dan sekarang jadi motivasi juga ke anak-anak atau untuk melatih keberanian anak. Gitu, kalau ada masalah Pak, begini, udah, itu bikin mati nggak kamu? Kalau nggak bikin mati, sudah, lakukan aja. Kalau toh itu kebaikan, kalau tidak membuat bikin kamu mati, sudah, lakukan aja, nggak usah takut. Kata saya tuh gitu. Jadi ke istri juga gitu. Ke anak, istri bisa nerima itu? Bisa nerima itu, waktu itu, alhamdulillah. Oh, hebat ya? Iya, pokoknya mah sebesar apapun masalah, kalau dari luar, kata saya itu, pasti akan terhalau sendiri. Asal masalahnya jangan dari kita sendiri, atau dari Umi, kata saya itu ke istri itu, asal dari Umi. Yang paling berat masalah itu di diri kita yang melakukan masalah itu, dan Umi yang melakukan, itu berat. Boleh dikatakan nggak pada saat itu titik terendahnya Kang Ohang? Iya, waktu itu benar-benar sudah tidak punya apa-apa ya. Kita juga hidup hanya ngontrak, baru memulai hidup. Iya. Iya. Sudah diusir waktu itu. Jangan ada di kampung ini, katanya gitu. Sampai segitunya? Iya. Keluar, nggak punya uang, nggak punya bekal, nggak punya relasi. Punya istri, punya anak. Punya istri, punya anak. Baru lahiran, nggak lama. Iya. Jadi kita, makanya tadi salamnya gitu, Mi, kita masih hidup ya. Kata saya tuh. Makanya gitu, nggak ada. Jadi risiko yang berat yang kita alami hari ini itu sangat kecil dibanding kematian. Maksudnya pesannya gitu. Itu tingkat stresnya, dampaknya kepada Kang Ohang gimana tuh? Ya waktu itu ya sampai fisik ini sampai mengecil lah gitu. Ini kan besar badan. Dulu berarti kurus banget. Sampai kurus banget isi, karena nggak bisa makan itu ini. Tapi alhamdulillah tadi Mas, kalau kita yang tidak melakukan, Allah tuh selalu melihat. Makanya saya sering doa dan sholat pun baca surat itu. Alam Nasro. Iya, Alam Nasro dan Al-Baqarah, yang ketika Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak akan mati. Jangan engkau anggap mati. Gitu kan. Dia hidup. Bahwa dia itu hidup. Mereka akan diuji, ditimpa bencana, ketakutan, kelaparan, keamanan, banyak hal. Wah, saya belum seberapa, kata saya itu. Baru memahami ayat itu.
Saya belum belajar agama waktu itu. Itu pentingnya bro, terkait dengan membaca Al-Quran tuh, walaupun kita mungkin bukan ahli fikih, bukan ahli apa gitu ya, tapi kalau kita mencoba meresapi lalu kita refleksikan kepada diri kita, Kang Ohan dapat pencerahan dari situ. Ya, jadi semenjak menikah saya ada kepedulian terhadap pemahaman agama. Sebelumnya belum enggak. Dulunya enggak ya. Setelah nikah, apalagi setelah dapat ujian-ujian seperti itu. Makanya ketika saya melihat ada sebuah terjemah bahwa jangan engkau anggap sukses masuk surga kalau belum ada ujian yang diuji, ditempa dengan sesuatu hal yang berat, ya berupa tadi kelaparan, ketakutan dan lain sebagainya. Ya, tapi kamu harus tetap bersabar. Nah, orang yang bersabar itu seperti apa? Ya, yang mengembalikan sesuatunya kepada Allah saja, gitu. Allah yang punya rencana. Kita kan nggak tahu ada masalah seperti ini, dan kita juga nggak ada solusi. Maka saya waktu itu nolkan aja. Udahlah, pasrah aja ke Allah. Kita nggak punya saudara, teman, orang tua atau gimana yang bisa menolong masalah ini. Hanya Allah saja gitu. Dengan istri hanya itu aja. Allah, jadi luar biasa tuh. Nikmatnya sholat tuh waktu itu. Jadi nikmatnya sholat tuh waktu ada ujian, Mas. Ya nggak usah diliput lah ini. Jadi prinsipnya diawali hidup itu melalui perjalanan di konveksi dengan lika-likunya, dan itu adalah titik terendah ya. Titik terendah. Lalu kapan tiba-tiba agro digital ini bisa hadir? Nah, alhamdulillah. Jadi setelah saya rintis bisnis dari mulai 2001, jadi pastinya itu tuh. Jadi dari 90-an lah, saya tuh kerja di orang sampai 2000-an. Setelah 2000-an saya sampai 2006 saya maklun untuk cari modal dan kepercayaan dari orang, gitu. Tapi bisa mengembangkan. Fase ketiga saya bikin usaha sendiri, brand sendiri, mencoba jualan ke Tanah Abang, gitu. Luka-likunya banyak, memang jatuh bangun, ada yang nipu, bubar lagi. Pernah ketipu juga? Wah, luar biasa, Mas. Namanya juga bisnis yang nggak ada ilmunya, nggak ada mentornya. Jadi kita harus melewati apa yang orang bangun, dari mulai kegagalannya pun kita lewati, gitu. Padahal kalau sekarang kan tinggal belajar aja sebetulnya, Mas. Iya, banyak. Belajar kepada orang yang gagal. Kita harus banyak teman intinya kalau sekarang. Ini disebut agro digital kenapa sih? Nah, jadi lagi puncak-puncaknya bisnis saya itu waktu itu pas 2020 awal tuh kena COVID kita, Mas. Kena COVID. Ya, COVID, dan luar biasa dampak COVID tuh. Membuat saya tuh boleh dibilang ya gulung tikar lah di usaha yang konveksi awal. Okay. Nah, tapi karena memang kita berbisnis, ya guru saya, nah udah mulai belajar waktu itu. Guru saya bilang, pebisnis itu 80% fokus pada peluang. Otak kita 80% fokus pada peluang. 20% boleh mikirin masalah. Jadi jangan dibalik kalau mau jadi pebisnis. Oke. Fokus pada solusi lah gitu ya. Tadi solusi. Nah, jadi apapun yang terjadi waktu itu kita tetap fokus pada peluang. Makanya peluang apa ya yang bisa saya kembangkan di saat pandemi seperti waktu itu? Ya orang terbatas akses, gerak sana sini gerak. Ya. Alhamdulillah nyari ada peluang baru. Saya belajar dengan teman-teman komunitas di digital marketing. Saya membangun bisnis digital marketing yang dimulai dari produk yang bisa dijual apa dulu. Nah, jadi waktu itu jualan pesen nggak laku. Nggak laku karena habis Lebaran, Ramadan, sudah pasar juga nggak membutuhkan. Pas COVID lagi orang nggak fokus beli fashion, fokusnya yang bagaimana membuat dia punya harapan hidup lah, kesehatan lah ya, kesehatan terutama. Nah waktu itu saya mencoba buat dropship dengan fokus kepada riset waktu itu. Teman-teman anak-anak muda saya kumpulkan. Ya, unik juga sih waktu itu. Saya kan nggak ngerti tentang digital marketing, tapi karena digital marketing itu harus ada perangkatnya dulu. Apa tuh? Minimal laptop katanya, Pak.
Waduh, saya nggak punya waktu itu. Udah habis asetnya kan, asetnya berubah, nggak ada cash. Kalau Iya, iya, aset iya. produk banyak, Betul. banyak. Aset yang lain ada lah gitu. Cuman nggak punya uang cash. Makanya saya rekrutmen pertama itu, saya rekrutmen 5 orang, khusus yang punya laptop aja. Jadi ketika kita mau buka digital marketing, rekrutmen itu yang punya laptop dulu. Jadi kita nggak usah modalin keluar itu. Udah musalin. Alhamdulillah. Jalan tuh. Alhamdulillah waktu itu mulai jalan. Mulai jalan. Fokus ke riset. Hasil riset dikomparasi, dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ya. Terus dioptimasi, ganti kata kuncinya, ganti deskripsinya supaya lebih ini, dan kita diposting di akun yang banyak. Jadi satu orang tuh bisa ngelola sampai 30-40 akun gitu waktu itu. Ya, produknya hasil riset apa? Waktu itu kan sepeda. Sepeda. Kalau ibu-ibu kan kayak bunga gitu ya, peralatan dapur di interior gitu. Alhamdulillah kita naik lagi. Omset naik, Omset bagus. lebih mudah bahkan. Kita tidak harus punya barang, tidak harus punya gudang, tidak harus punya uang, nggak boleh dibilang. Dropship kan? Karena dropship waktu itu. Saya rekrutmen alhamdulillah dalam setahun itu, waktu itu bisa sampai 70 orang. Digital Dari cuman 5, iya, 5 jadi 70 orang. Itu sistemnya gaji. Mereka sistem gaji dan bagi hasil. Bagi hasil. Ada bonus lah buat mereka yang mencapai target. Kalau tidak mencapai target, mereka hanya cukup gaji aja dan dibatasi profit mereka. Kalau memang profit dalam tempo sekian, 3 bulan berturut-turut di bawah standar, mereka tereliminasi. Gitu. Ya alhamdulillah sampai 70 orang. Nah, dengan digital marketing, alhamdulillah saya bisa melunasi hutang-hutang ke supplier yang konveksi. Gitu. Jadi saya uangnya tuh fokus untuk nyicil. Ini kata saya tuh, ini cara Allah untuk memberikan saya kemampuan untuk melunasi hutang. Masya Allah. Saya beresin. Nah, sambil jalan itu saya sampai bisa membeli aset di sini, Mas. Jadi di saat kopi itu saya bisa membeli aset di sini nih. Justru ketika orang pada jualin aset pada saat COVID, Kang Ohan malah bisa beli aset. Iya. Dan itu asetnya diapain? Nah, asetnya karena berupa tanah nih. Berupa tanah, saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya kalau kebeli aset ini waktu itu, saya ingin ada cita-cita. Apa itu? Bikin lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan? Iya, lembaga pendidikan yang kurikulum muatannya bisnis. Saya ingin anak didik saya itu berdaya gitu. Mantap itu. Gitu. Lalu? Ya, saya pertama yang saya impikan itu masjid. Pengen masjid. Nah, saya langsung habis beli tanah ini bikin pondasi yang kita mampu. Ternyata uang kita nggak mampu, hanya sampai bikin pondasi. Nah, di situ saya ide karena tanah ini cukup luas, saya tanami apa ya? Nah, gitu. Jadi nggak ada niat dulu waktu itu untuk bikin agro digital ini. Cuman ada niatnya bikin masjid aja. Gitu, bikin masjid. Nah, saya tanami apa ya di sini yang membuat nilai ekonomisnya bagus. Karena tanah ini memang tak ada hujan aja, nggak ada air. Pengairannya nggak ada pengairan di sini. Gitu, nggak ada pengairan. Nah, saya cari teman-teman yang memang ahli di bidang pertanian. Ketemulah dengan anak muda yang memang bisa merespon keinginan saya. Nah, keinginan saya itu pengen nanam melon waktu itu. Timbul ide pengen nanam melon. Pengen nanam melon. Nah, cari-cari nggak ada tuh. Ada satu orang anak muda yang datang ketemu saya, dia tanya, kamu pernah nanam melon? Pernah. Udah berapa kali? 4 kali. Berhasil? Gagal semuanya. Gagal? Iya. Kenapa tuh gagal? Dia cerita. Gagal pertama, kedua, sampai ke keempat. Udah, saya pengen nanam melon, nggak sanggup aja katanya. Loh, kok nggak sanggup? Udah, salaman dulu. Nah, saya suka gitu, suka nyalamin orang. Udah, salamin. Kamu optimis aja. Ya, Allah memberikan di dalam hidup itu
adil. Ada jatah gagal, ada jatah berhasil. Nah, kemarin kamu sudah menghabiskan jatah gagalnya. Tinggal bersama saya, ayo kita bangun jatah berhasilnya dengan saya. Bro, udah kayak motivator bro ya ngomongnya ya. Lalu. Nah, akhirnya kalau Pak Haji siap dengan segala resiko, Ya, saya mau. Oke. Ya, siap. Nanam aja. Mulai Coba. nanam. Nanam 200 pohon lah waktu itu di sini. oke. Awal bikin 200 pohon. 200 pohon. Ngejualnya? Nah, ngejualnya karena melon ini unik ya, di tengah kota Tasikmalaya ini melon tuh kan orang nggak tahu pohonnya seperti apa. Oke. Gitu. Nah, setelah saya melihat, ih bagus banget kamu punya kerjaan nih. Kata saya tuh, udah saya cobalah tawarin ke tetangga. Saya foto, video, tawarin tetangga. Wah, tetangga respon semua. Akhirnya 200 pohon pas waktunya panen habis tuh. Ya. Tapi kata saya tuh, ini saya pengen masjid ya Allah, kata saya tuh. Memang niat pengen masjid. Pengen masjid. Saya nanam dari 200 pohon itu 4.000 pohon. Dari 200 langsung 4.000. 4.000. Iya. Saya bikin 4.000 pohon sampai sini. Wah, ke belakang. 4.000 pohon. Nah, pas mau panen, ini jualnya gimana? Kata saya tuh. Kita kan bukan ahli di bidang pertanian, juga tidak punya jaringan pertanian. Saya mau dijual dan hasilnya nanti buat masjid. Maksudnya gitu. Oke, pengen ya terus. Jadi pengen dijual dan hasilnya buat masjid, tapi ngejualnya kemana? Kata saya tuh. Nah, saya serahkan aja kalau ya Allah. Saya ingin menjual melon ini pokoknya untuk masjid. Bagaimana masjid ini bisa selesai? Ya Allah, ada ide. Mengapa nggak dipetik aja ya langsung? Oke. Gitu. Saya nyari ke teman-teman, coba dong, saya tuh idenya mau gini. Bisa nggak terjemahin sama kamu konten? Beneran, itu melon yang 4.000 buat masjid semua. Nggak rugi? Nggak, saya tuh udah niat banget pengen bikin membereskan masjid. Ya. Nah, ide dari teman-teman dibikinin keywordnya lelang melon untuk wakaf tunai ya gitu. Dari yang kemampuan cuman jadi pondasi ya, lalu punya ide melon, lalu bikin sampai 4.000 melon, 4.000 pohon, lalu terciptalah ide lelang. Jadi lelangnya tuh bukan lelang amal wakaf buat masjid, tapi lelang melon untuk wakaf masjid. Lelang melon untuk wakaf masjid. Jadi lelang melon untuk wakaf tunai. Wakaf tunai bikin masjid. Bikin masjid. Dibikinlah konten, video, dan videonya tuh saya titipkan ke influencer Kota Tasik. Iya, dan mereka beneran Pak Haji ini buat masjid, ya. Mereka pada mau. Silahkan. Mangga diposting, pas dievaluasi. Masya Allah, sebelum ditentukan jadwal panen, orang udah berjubel datang ke sini. Lalu? Iya, ada yang komunitas sepedahan, penasaran ya, ada komunitas lari datang ke sini. Pak, mau metik melon. Bu, Pak, ini belum dibuka karena belum mateng melonnya. Nggak apa-apa, saya bukan beli melon, mau metik melon. Tapi ini kan buat masjid ya. Iya, kata saya tuh. Alhamdulillah. Nah, pas dibuka besoknya, wah luar biasa antusias orang tuh berjubel ke sini. Habis. 1,5 hari habis. 1,5 hari, bro. Ini sekitar berapa ya? 6 tonan lah. 6 ton. 6 ton, 1,5 hari habis. Saya sampai didatangi, kebetulan ada Ibu Gubernur Ridwan Kamil datang ke sini, ada Wakil Gubernur. Kebetulan ada viral-viral kan, mereka kebetulan lagi ada acara di Tasik. Kita coba kontak-kontak teman-teman. Pak, nggak bisa katanya, kan ada acara di depan. Nggak bisa ngundang Ibu Gubernur, itu harus ada protokolnya. Oh gitu ya? Saya punya ide gimana ya biar mereka datang ke sini. Udah aja nyuri ibu-ibu, tolong ibu ini yang 5 orang, petikin melon bareng daunnya bawa. Kamu kemana? Datang nanti kalau habis acara, sambut Ibu Gubernur pas keluar, liatin melonnya. Dan memohon kepada Ibu Gubernur untuk panen perdana. Oh, pinter marketingnya. Memanfaatkan momen, Mas. Iya, betul. Kan
Saya udah lobby, pengawalnya udah lobby itu ini nggak bisa Pak. Ini protokol, ini udah ada acara settingan, udah nggak bisa diatur-atur Pak. Ini udah agendanya sini. Udahlah, manusia itu kata saya tuh suka pasti kepada hasil pertanian, apalagi yang disuguhi sama ibu-ibu. Makanya saya gerakin mak-mak. Mama bawa melon, pas keluar ibu baru selesai, ibu ini saya panen melon di sebelah gedung ini, ingin panen perdananya dipetik sama ibu dong. Di mana ini? Dekat Bu, jalan kaki ibu gubernur ke sini. Sampai mau belusukan ke kebun melon metikin langsung. Oh itu makin viral Mas. Makanya sehari setengah habis tuh melon. Masya Hampir 6 Allah. ton. Dan uniknya pendapatannya jauh di luar prediksi. Iya. Karena orang tuh yang beli melon satu, ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 3 Hah? juta. 2 juta? Iya, karena tahu buat masjid. Oh, buat masjid. Pak beneran ini buat masjid ya? Iya. Makanya saya sediakin. Jadi si admin itu di sana di depan, kamu hanya melayani 1 ditimbang, 2 menentukan harga, 3 ngasih kembalian. Tugas kamu itu ya. Kalau orangnya nggak mau dikembalian, udah tahu karena untuk masjid, udah kamu arahkan ke kotak kaca aja. Saya bikin kotak kaca. Oh, kotak kaca. Jadi ketika yang belanja, ibu mau dikasih kembalian, karena kan ini buat masjid, tapi saya nggak memaksa ibu untuk berinfak, ya. Oh ini buat masjid ya semua, ya. Ibu tinggal bayar aja langsung ke sana. Tapi harga ibu ini saya timbang, ini 63.000. Oh ya, supaya dia tahu. Iya. Kita jual belinya 63.000. Tapi yang soal dia ngasih uangnya berapa buat masjid, itu hak dia. Itu dia, Nah, makanya maksudnya. ketika dia masukin kotak kaca, itu gak berhenti tuh Mas. Pinter ya Bapak. Gak berhenti. Saya juga kaget. Masa Allah kalau udah menggerakkan orang gitu ya. Iya. Gitu. Sampai-sampai saya di luar kendali saya dapat uang. Itu ingat nggak dari acara itu, dari 4.000 tanam pohon melon itu menghasilkan berapa juta akhirnya terkumpul? Pokoknya Mas, itu tuh kan saya bikin itu lebih lah dari 250 jutaan. 250 juta. Iya, 1 hari setengah Tercover itu udah. tercover udah. Kan tinggal ada beberapa musinin yang Iya. ngasih. Ada yang sampai apa ya, yang nyawer uang di sini tuh. Karena tim banyak di sini ya. Direktur Bali Muda kalau nggak salah. Yang kebetulan datang ke Tasik, ikut metik juga, ketemu masyarakat, ada anggota DPR RI gitu waktu itu kan siapa ya, Om Farhan kalau nggak salah datang ke sini. Wah bagi-bagi uang, masyarakat juga seneng di sini, rame banget di sini. Pokoknya. Dan sampai sekarang konsep metik melon itu masih ada. Nah, saya tetap dilakukan menjadi tren market saya. Oke. Nah, brand agro digital tuh sensasi petik melon. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman juga yang ikut. Pasar modern. Pasar modern itu 1 ton 1 minggu. Itu 1 ton 1 minggu didapat dari lahan ini. Ya, jadi kita ada 4 lahan, Mas. 4 lahan. Sebetulnya kalau untuk menyuplai 1 ton 1 minggu itu 1 lahan juga cukup. Cuman uniknya melon itu kalau panen beruntun berdekatan itu nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi setelah saya pelajari, melon itu nggak bisa dalam satu lokasi secara bertahap. Gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia ada semacam jamur. Ya ketika jamur itu disemprot, misalnya, memang mati kalau indukannya, tapi inangnya nggak mati. Bahkan dia memiliki imunitas, kekebalan yang jauh lebih kuat daripada induknya gitu. Ini ngomong-ngomong, kita lagi ngomongin melon yang di tanah hamparan ya. Maksudnya terbuka, kita bukan bicara yang pakai greenhouse ya, bukan ya. Jadi ini sengaja saya tuh melon, jadi bertani saya itu sengaja ini di lahan terbuka, Mas.
Karena saya ingin edukasi ke anak-anak muda. Saya sebetulnya lagi rekrutmen anak-anak muda. Sekarang ini lagi merekrut, ya berarti sejalan sama programnya pemerintah dulu Jawa Barat kan Ridwan Kamil pengen bikin petani milenial nih Ya, ceritanya. betul. Ini satu visi berarti sama Kang Ohan deh. Ya, hampir satu visi. Ya, saya tuh yang masalahnya itu bukan di lahan sekarang ya. Masalahnya bukan di modalnya, tapi masalahnya itu di SDM. SDM-nya. Jadi kerja di pertanian itu bukan sembarang kerja ya untuk leader ya. Tapi kerja yang bisa si anak itu kerja yang yang bisa membatin dengan tanaman. Dalam artian dia menyukai lah. Bukan hanya mengisi jadwal kerja sesuai dengan standar SOP, job desk, bukan. Tapi dia yang memang bisa membatin dengan tanaman, tahu dia tuh kan tanamannya tuh gitu. Nah, dilatih seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sudah punya 8 orang dan hari ini mereka udah mulai ditempatkan di tempat masing-masing. Oh, keren. Gitu. Jadi kayak plasma gitulah. Plasma, ya, plasma. Mereka dididik di sini dengan standar sini kita buatkan job desk SOP-nya, lantas menjadikan sebuah kebiasaan buat mereka. Alhamdulillah sekarang udah ada 4 tempat. Itu 4 tempat itu kerjasama dengan petani pemilik lahannya atau Kang Ohan memiliki tanahnya itu? Tagline saya tuh kan mulai bertani itu untuk motivasi anak muda ya. Jadi saya tuh setelah bertani, kata saya tuh, ketika saya jalan-jalan Mas, melihat tanah nganggur teh serasa, aduh sayang banget, padahal ini potensi uang. Ya. Ini potensi uang, kata saya tuh. Makanya saya ada 3 tagline. Saya itu bagaimana menggabungkan tiga permasalahan, satu lahan nganggur, orang nganggur, dan satu lagi uang nganggur. Nah, bro, sorry bro ya, lu yang apalagi yang lulusan S1 nih. Ini MTS bro, lulusannya bro. Lulusan MTS, pemikirannya bisa sampai ke sana di saat kita kebanyakan mikirnya ya. Kita mikirnya itu kebanyakan tuh setelah lulus dapat pekerjaan enak, santai, kerjaan luang. Udah yang penting buat diri kita sendiri bro. Ini MTS lulusan ini bukan merendahkan, justru kita harus ngaca kepada mentalitas orang-orang seperti ini. Bayangkan beliau lulusan MTS tapi memikirkan orang lain. Memikirkan ada lahan nganggur, gimana bisa jadi produktif. Orang yang nganggur bisa jadi bekerja. Uang nganggur bisa jadi bekerja gitu uangnya beroperasi. Kemalasan kita harus malu ya sama kemalasan kita ketika berhadapan dengan beliau ya, orang model seperti ini. Apalagi kan semua orang pasti pengen mengenyam pendidikan yang hebat gitu ya. Iya. Di saat kita punya kesempatan itu, harusnya kita bisa lebih hebat daripada beliau pemikirannya gitu. Jangan kita justru cuman berorientasi pada diri sendiri kan, kebanyakan betul, orang itu. Ini lulusan MTS bisa sampai segitunya, malu lah kita ya. Kalau itu lalu tadi tiga tagline itu, lahan nganggur menjadi produktif, orang nganggur menjadi bekerja, uang nganggur jadi bisa berjalan. Terus gimana lagi lanjutannya? Ya, jadi tugas saya yang terakhir Mas, nyari uang nganggur. Nyari uang nganggur. Iya, saya datangi orang-orang yang diindikasi punya uang. Saya tawarkan dengan 3. Bagaimana orang yang punya uang itu, satu, hadirnya saya itu jadi menguntungkan. Kedua, aman. Ketiga, nyaman. Nah, gitu. Saya buatkan perhitungannya, bertani dengan 1 hektar itu seperti ini, HPP-nya berapa, omsetnya berapa, keuntungannya berapa, dan bagi investor itu berapa. Nah, kan orang yang punya uang kalau nggak menguntungkan, nggak akan dikasihkan ke kita. Iya, betul. Gitu. Kalau hitungannya nggak jelas. Iya. Kedua, uangnya aman. Ya. Nah, amannya gimana? Saya yang menjamin. Jadi ketika proyek ini teman-teman anak-anak yang sedang belajar bertani, kalau ini bertaninya gagal, dalam tanda kutip, gagal karena manajemen kita yang sudah kita buat, kelalaian kita, saya bertanggung jawab untuk mengembalikan modalnya. Bukan keuntungannya, kan nggak untung. Betul. Tapi kalau gagalnya ini gara-gara bencana alam, nah, force major lah. Nah, itu akan kita kembalikan seadanya dan semampunya, gitu.
Keren. Gitu. Yang ketiga nyaman. Nyaman itu semua keuangan yang keluar masuk tiap hari, saya buatkan investor itu masuk grup WhatsApp. WhatsApp. Itu ada pelaporan. Ada pelaporan keuangan tiap hari yang membuat dia uangnya disaldo tinggal berapa, dipakai apa. Ini sewa lahan, ini bayar HOK, ini bayar pupuk, ini bayar pestisida, ini bayar. Dia tahu. Update sirkulasi uang itu betul-betul transparan, jelas. Ya, saya buatkan grup WhatsApp untuk aktivitas. Saya buatkan dokumen semua pengeluaran wajib ada notanya dari semua toko, dan saya buatkan di grup Telegram. Kerjasama itu masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi tiap proyek titik itu ada investornya, ada leadernya, ada yang PIC-nya, semuanya ada orang yang. Kalau demand pasarnya masih besar. Demand pasar, alhamdulillah. Sekarang katakanlah ceruknya ada berapa persen? Bapak ini, Kang Auhan ini baru bisa memenuhi berapa persen sih? Waduh, sebetulnya masih untuk pertanian ceruknya besar banget, Mas. Ya, banyak yang sudah ingin kontrak dengan kita. Oke, ini perlu perhatian ya. Kang Auhan ini beliau ini kalau dulu masuknya ke pasar. Iya, dulu. pasar. Setelah itu sudah berubah sistemnya. Jadi sekarang tuh pasar nyari beliau gitu ya. Demand-nya tuh sudah minta, dan beliau ini kewalahan gitu untuk bisa. Artinya lu yang punya duit gitu ya. Daripada duit lu nganggur, berdayakan, ya kan? Ya, bapak lu gitu ya. Orang tua kita yang merasa butuh butuh investasi juga yang jelas, transparan, pengalamannya bagus, ya bisalah main-main dulu aja, datang ke sini lalu lihat dan lain-lain, karena biasanya kita baru yakin ketika kita sudah melihat ya. Betul. Contoh gitu. Dan ini sudah berjalan berapa tahun ini, Kang? Ini 2,5 tahun. Sudah 2,5 tahun ya. Sekarang permintaannya yang baru bisa terpenuhi 1 ton. Sempat kemarin saya ngobrol dengan beliau, katanya kayak ini cabe ya. Ya. Ada cabe, kemarin sempat ada permintaan juga. Iya. Dari perusahaan besar juga, Mas. Dari perusahaan besar. Minta dia kontrak, tapi kontrak ya? Iya, kontrak. Seminggu 3 ton. Seminggu 3 ton, bro. Keren. Nah, pesan sebelum saya ke pertanyaan terakhir. Iya. Pesan Kang Auhan nih buat teman-teman di Cerita Versi Dia terkait dengan ini, khususnya remaja lah. Ya. Kita kan betul-betul nasib bangsa ini salah satunya ada di kondisi remaja ya, remaja kita ya. Apa pesannya Kang Auhan kepada mereka gitu, yang mungkin sekarang sedang sibuk dengan game, sedang sibuk dengan banyak hal yang mungkin ngawang-ngawang gitu ya. Apa pesannya Kang Auhan? Pesannya, jadi intinya pemahaman saya, hidup ini adalah pertarungan cita-cita. Jadi kalau kita tidak punya cita-cita, maka kita hidup akan melengkapi orang yang punya cita-cita. Oke. Gitu ya. Jadi follower ya, jadi follower gitu. Bukan jadi pioneer gitu. Iya. Nah, bagi kedua, satu ya cita-cita. Satu harus punya cita-cita. Gitu, cita-cita. Ya, karena walaupun maaf ya, sekolah tinggi, kalau cita-citanya agak jelas, itu akan hanya jadi pelengkap orang yang punya cita-cita, walaupun sekolahnya rendahan, bener ya? Gitu. Iya. Kesindir kalau. Gue mah kesindir nih. Gitu. Iya. Ya, jadi pertarungan cita-cita. Ya. Kedua, orang yang punya cita-cita, dia akan selalu menemukan jalan. Asal syaratnya, saya sering ke anak muda di sini. Kalau kamu mau sukses, yang penting satu, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan, bro. Ya, banyak anak muda yang memiliki cita-cita, yang cita-citanya menjadi terhapus gara-gara banyak alasan. Alasannya apa? Nggak punya modalnya, nggak punya jaringannya, nggak punya keahliannya, nggak punya pasarnya. Itu alasan saja sebetulnya, Bang. Usaha pokoknya namanya. Pokoknya mulai. Ya. Mulai gitu. Ya. Ketiga, ada tagline saya yang sering saya quote saya sering tekankan ke mereka. Satu, kalau ingin sukses, satu, menolak kalah, menolak lemah, dan menolak menyerah. Katanya. Motivator pisan,
Menolak apa? Menolak kalah? Menolak kalah, menolak lemah, dan Menolak menolak apa? menyerah. Menolak menyerah. Inspiratif banget. Pokoknya mah kerjakan terus aja gitu. Optimis terus aja ke Allah gitu. Karena apa? Allah kan Maha adil. Ada gagal, ada berhasil gitu. Kalau udah habis jatah gagalnya ya mudah-mudahan tinggal jatah berhasilnya. Jadi selalu optimis aja gitu. Ada jatah gagal, ada jatah berhasil. Kalau kita sekarang mengalami kegagalan, berarti kita sedang menjalani menghabiskan jatah gagalnya. Dan pasti akan datang jatah berhasilnya. Iya. Wah, keren hari ini. Hari ini keren dari semua video yang pernah gua buat nih. Aduh, Gitu. jadi malas pulang ini. Oke, kalau yang terakhir pertanyaan saya buat Kang Ohan terkait dengan orang tua ya. Kalau orang tua masih ada? Alhamdulillah, saya orang tua dua-duanya masih lengkap. masih sehat. Oke. Gitu. Saya biasanya di akhir video itu selalu nanya ya terkait dengan orang tua. Orang tua, kalau saya menganggap orang tua itu seseorang yang ya kita diperintahkan untuk berbakti kepadanya lah. Gitu. Yeah. Nah, kalau Kang Ohan sendiri, ada nggak keinginan yang Kang Ohan belum terpenuhi yang ingin diberikan kepada orang tua, apa mungkin gitu? Atau sudah terpenuhi semua? Jadi gini, kita yang tahu tentang orang tua kita, selera orang tua kita tahu, selera dan lain sebagainya orang kita tahu. Nah, kita bolehlah memberikan apresiasi lebih, tapi kalau terlalu lebih yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, membuat kita juga jadi kurang pas. Nah, yang terpenting karena saya lahir dari mereka orang tua yang serba keterbatasan. Ya, saya berjanji saya dari semenjak muda, termasuk saya menikah pun, itu komitmennya tuh ke istri. Dari calon-calon istri yang itu hanya calon-calon. Maaf ya, saya kan Gak apa-apa lah waktu keren bro, masih muda kan ya ngawur aja lah, ikut tren anak muda gitu, punya pacar teh ini gitu. Siap. Tapi yang disuguhi sama saya itu yang bisa menerima tawaran saya. Salah satunya itu? gini, saya anak laki-laki yang tidak terputus nafkah buat orang tua, gitu. Jadi kalau nanti saya punya uang, mohon maaf, saya jangan merasa iri kalau saya tetap bertanggung jawab kepada orang tua. Karena selama hidup, waktu bujangan, hampir semua pendapatan saya itu saya berikan ke orang tua. Waktu masih bujang? Iya, waktu masih bujang. Makanya nyari istri pun yang siap nggak terbagi nafkahnya dengan orang tua, karena saya anak laki-laki yang tidak terputus tanggung jawabnya gitu dari semenjak muda. Jadi alhamdulillah istri yang sekarang yang menerima tutup mata kalau saya ingin membahagiakan orang tua, gitu aja. Ya bahagia orang tua kita yang tahu lah bahagianya apa. Ya orang tua kan di kampung nggak muluk-muluk pengen apa gitu, enggak. Misal liburan kemana enggak, pengen haji, pengen umroh, pengen dicukupi kebutuhan dasar setiap hari, itu orang tua udah merasa bersyukur lah gitu. Alhamdulillah itu sudah tercukupi ya. Ya tidak harus terhina, harus kerja lagi sana sini, walaupun dia masih kerja, orang tua nggak bisa direm. Iya. Betul. Kalau ke sawah, ke gunung, itu hobi dia. Kalau direm sakit ya. Sakit, betul. Sakit. Jadi saya kita juga punya orang tua begitu. Nggak bisa melarang-larang untuk membahagiakan orang tua. Sudah bapak, mama aja, gitu. Berdiam aja di rumah, saya cukupi. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu ke orang tua. Yang penting kita satu sering cukupilah kebutuhan dasarnya. Kedua sering datang mengunjungi dia. Ya minimal saya punya tagline ke anak saya untuk memotivasi. Kak, Dek, ketika kita diuji ke lapangan, kata saya gini, nggak boleh kita lebih banyak mengunjungi mall daripada mengunjungi orang tua. Saya percaya dengan anak itu, gitu.
Makanya alhamdulillah gitu. Aing ceurik aing. Udahlah, kalau ngomong orang tua saya sedih, saya belum apa-apalah gitu. Tapi ini pelajaran bro ya, sesukses-suksesnya anak seperti Kang Ohan. Tapi beliau betul-betul tahu bagaimana memperlakukan orang tua. Ini penting bagi kita, karena kebanyakan kita ketika sudah punya istri, ini mohon maaf ya, kejadiannya memang banyak gitu. Ketika sudah punya istri, orang tua di nomor kesekian kan gitu. Padahal ikuti caranya Kang Ohan gitu, mencari istri yang memang sudah bisa bersepakat bersama gitu, bahwa kita laki-laki kita punya kewajiban nafkah gitu terhadap orang tua, artinya punya urusan timbal balik lah kalau kata kasarnya gitu, kita berbakti sama orang tua. Hari ini hari yang sungguh inspiratif, bukan hanya bicara terkait dengan bisnis tapi cara bersikap ya. Kita belajar banyak dari beliau terkait bersikap, terkait dengan motivasi diri. Kita boleh anggap beliau sebagai motivator, tapi dengan banyak orang motivator itu kan cuma ngomong doang Kang, tidak didasari dengan pengalaman hidup yang betul-betul usaha dan lain-lain gitu ya. Banyak jualan air ludah kata banyak orang itu gitu ya. Tapi ini kita mendapatkan cerita secara lengkap langsung dari seorang yang memulai dari titik paling rendah itu ya, dan punya cita-cita yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat berharga buat saya pribadi dan kita semua di cerita versi dia. Insya Allah ini akan menjadi motivasi. Lu kalau belum terpecut dengan cerita ini gitu ya, kalau masih ngimpi mulu gitu ya, tanpa menjalani mimpinya gitu ya, siapkan peti matimu. Karena pasti akan tersisih dan terkalahkan oleh orang lain. Tadi jangan mau jadi orang yang kalah, jangan mau jadi orang yang lemah, menyerah. Jangan jadi orang yang menyerah. Masya Allah, itu quote yang paling hebat sama hari ini untuk motivasi diri kita. Terima kasih Kang Ohan ya, waktunya. Gua akan kasih gambar drone-nya untuk untuk lingkungan di sini, insya Allah biar tambah motivasi. Lihat masjidnya bagaimana yang sudah terbangun, Masjid Melon. Gua sebut Masjid Melon aja, sudah ada namanya tapi gua sebut Masjid Melon untuk mengingat sejarahnya, karena penting bagi kita untuk mengingat sejarah. Terima kasih banyak Ohan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bermanfaat bagi kita semua. Maafkan dengan keterbatasan yang kita miliki. Tadi kita syuting banyak berhenti karena kendala kebodohan saya dari alat gitu ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.